Hacking atau peretasan adalah tindakan mengidentifikasi dan kemudian mengeksploitasi kelemahan dalam sistem komputer atau jaringan, biasanya untuk mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi atau organisasi. Peretasan tidak selalu merupakan aktivitas jahat, tetapi istilah ini sebagian besar berkonotasi negatif karena berhubungan dengan pelanggaran hukum teknologi informasi di suatu negara. Bagaimana cara kerja peretasan? Hacker menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa metode yang paling umum diantaranya adalah 1. Social engineering atau rekayasa sosial. Social engineering adalah teknik manipulasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kesalahan manusia untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi. Menggunakan identitas palsu dan berbagai trik psikologis, peretas dapat menipu Anda untuk mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan. Mereka mungkin mengandalkan email spam, pesan chatting, telepon, atau bahkan situs web palsu untuk mencapai tujuannya. 2. Meretas password. Peretas menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan password. Metode coba-coba yang dikenal dengan serangan brute force, melibatkan peretas yang mencoba menebak setiap kombinasi yang mungkin untuk mendapatkan akses. Peretas juga dapat menggunakan algoritma sederhana untuk menghasilkan kombinasi berbeda untuk huruf, angka, dan simbol dalam membantu mereka mengidentifikasi kombinasi password. Teknik lainnya seperti serangan dictionary, yang merupakan program yang memasukkan kata-kata umum ke dalam form password untuk menguji apakah ada yang berfungsi. 3. Menginfeksi perangkat dengan malware. Peretas dapat menyusup ke perangkat pengguna untuk memasang malware. Kemungkinan besar, mereka akan menargetkan calon korban melalui email, pesan chat, dan situs web dengan konten yang dapat diunduh atau jaringan peer-to-peer. 4. Memanfaatkan jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Alih-alih menggunakan kode berbahaya untuk menyusup ke komputer seseorang, peretas mungkin hanya memanfaatkan jaringan nirkabel yang tidak aman. Tidak semua orang mengamankan router mereka, dan ini dapat dimanfaatkan oleh peretas yang berkeliling mencari koneksi nirkabel yang terbuka dan tidak aman. Ini adalah kegiatan yang dikenal sebagai war driving. Setelah peretas terhubung ke jaringan yang tidak aman, mereka hanya perlu melewati keamanan dasar untuk mendapatkan akses ke perangkat yang terhubung ke jaringan itu. 5. Mendapatkan akses backdoor. Peretas dapat membuat program yang mencari jalur yang tidak terlindungi ke dalam sistem jaringan dan komputer. Peretas dapat memperoleh akses backdoor dengan menginfeksi komputer atau sistem dengan trojan yang dibuat oleh peretas untuk memperoleh dan mencuri data penting tanpa disadari oleh korban. 6. Memata-matai email. Peretas dapat membuat kode yang memungkinkan mereka untuk mencegat dan membaca email. Karena hal inilah, sebagian besar program email saat ini telah menggunakan rumus enkripsi yang berarti bahwa meskipun peretas mencegat pesan, mereka tidak dapat membacanya. 7. Mencatat penekanan tombol atau logging keystrokes. Beberapa program memungkinkan peretas melacak setiap penekanan tombol yang dilakukan pengguna komputer. Setelah diinstal pada komputer korban, program merekam setiap penekanan tombol keyboard, memberikan peretas semua yang mereka butuhkan untuk menyusup ke sistem atau mencuri identitas seseorang. 8. Membuat komputer zombie. Komputer zombie, atau bot, adalah komputer yang dapat digunakan peretas untuk mengirim spam atau melakukan serangan distributed denial of service atau DDoS. Setelah korban mengeksekusi kode yang tampaknya aman-aman saja, koneksi akan terbuka antara komputer korban dan sistem peretas. Peretas kemudian dapat secara diam-diam mengendalikan komputer korban, menggunakannya untuk melakukan kejahatan atau menyebarkan spam. Hi, I'm at the corner of Pleasant Hill and John Young Parkway. I'm in a Walgreens parking lot, and my car will not start. I'm locked inside my car. I cannot open my car. Kerusakan apa sajakah yang bisa dilakukan seorang hacker? Peretasan keamanan cyber dapat menyebabkan malapetaka. Teknik apapun yang digunakan peretas, begitu mereka mendapatkan akses ke data atau perangkat Anda, mereka dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mencuri uang Anda dan membuka kartu kredit dan rekening bank atas nama Anda. 2. Menghancurkan peringkat kredit Anda. 3. Meminta nomor identifikasi pribadi atau PIN akun baru atau kartu kredit tambahan.
4. Melakukan pembelian barang atas nama Anda. 5. Menambahkan diri mereka sendiri atau alias yang mereka kontrol sebagai pengguna resmi sehingga lebih mudah menggunakan kredit Anda. 6. Mendapatkan uang muka. 7. Menggunakan dan menyalahgunakan nomor jaminan sosial Anda. 8. Menjual informasi Anda kepada orang lain yang akan menggunakannya untuk tujuan jahat. 9. Menghapus atau merusak file penting di komputer Anda. 10. Mendapatkan informasi pribadi yang sensitif kemudian mengancam untuk membagikannya secara publik. Mengapa seseorang meretas? Siapa peretas dan mengapa mereka meretas? Motivasi hacker bervariasi. Beberapa yang paling umum adalah karena hal-hal berikut. 1. Uang. Motivasi terbesar seringkali adalah keuntungan finansial. Peretas dapat menghasilkan uang dengan mencuri password Anda, mengakses detail ban atau kartu kredit Anda, menyimpan informasi Anda untuk tebusan, atau menjual data Anda ke peretas lain atau di dark web. 2. Spionase perusahaan. Terkadang, peretas termotivasi dengan mencuri rahasia perdagangan dari perusahaan pesaing. Spionase perusahaan adalah bentuk peretasan yang dirancang untuk mengakses data rahasia atau kekayaan intelektual untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing perusahaan. 3. Spionase politik. Seseorang di suatu negara dapat menggunakan peretas untuk tujuan politik. Ini mungkin melibatkan mencuri data rahasia, mengganggu pemilu, mengakses dokumen pemerintah atau militer, atau mencoba menyebabkan kerusuhan politik. 4. Pembalasan dendam. Kadang-kadang, peretas dimotivasi oleh kemarahan, keinginan untuk membalas dendam pada individu atau organisasi yang mereka rasa telah menganiaya mereka. 5. Hacktivisme. Peretasan bisa menjadi bentuk pembangkangan sipil. Beberapa peretas menggunakan keahlian mereka untuk mempromosikan agenda politik atau gerakan sosial tertentu. 6. Popularitas. Hacker dapat dimotivasi oleh rasa pencapaian, yaitu melanggar sistem. Peretas dapat menjadi kompetitif, saling menantang, dan mendapatkan pengakuan dari eksploitasi mereka. Media sosial memberi mereka platform untuk membual tentang aktivitas mereka. 7. Peningkatan keamanan. Tidak semua peretasan itu berbahaya. Beberapa peretasan, misalnya oleh white hat hacker atau pengujian penetrasi, dilakukan untuk menguji kerentanan dengan tujuan meningkatkan keamanan suatu sistem. Oleh karena itu, peretasan white hat hacking dianggap sebagai peretasan yang etis. Sejarah peretasan. Meskipun peretasan akhir-akhir ini terus berkonotasi negatif, ini tidak selalu tepat. Pada masa awal peretasan komputer, peretas dipandang sebagai pakar teknologi yang motivasi utamanya adalah untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan kerja komputer. Ketika kejahatan dunia maya berkembang dan menjadi lebih kompleks dan meluas, peretasan menjadi sebagian besar terkait dengan aktivitas jahat. Mari kita lihat sejarah singkat peretasan. 1960. Istilah peretasan menjadi terkait dengan anggota Emite Tech Model Railroad, yang akan meretas rangkaian kereta berteknologi tinggi mereka untuk memodifikasi fungsinya. Mereka kemudian beralih dari kereta mainan ke komputer. Bereksperimen dengan IBM 704 untuk mencoba memperluas tugas yang dapat dilakukan komputer. Peretas awalnya tertarik pada bagaimana mereka dapat menjelajahi, meningkatkan, dan menguji batas program yang ada. Upaya mereka seringkali membuahkan hasil, karena mereka menghasilkan program yang lebih baik dari yang sudah ada. 1970. Peretasan komputer berlanjut pada tahun 1970-an. Tetapi terdiversifikasi menjadi peretasan telepon. Peretas telepon, juga dikenal sebagai phreaker, mencoba mengeksploitasi karakteristik operasional di jaringan switching telepon, yang baru-baru ini menjadi sepenuhnya elektronik.
John Draper menjadi terkenal ketika dia menemukan bahwa peluit mainan yang ditemukan di Cereal Cup and Crunch menghasilkan nada yang tepat yang diperlukan, 2600 Hz, untuk menunjukkan antrean panjang bahwa antrean sudah siap dan tersedia untuk merutekan panggilan baru. Ini memungkinkan phreaker untuk menipu jaringan dan membuat panggilan jarak jauh gratis. Menariknya, dikabarkan bahwa Steve Jobs dan Steve Wozniak adalah phreaker sebelum mendirikan salah satu perusahaan komputer tersukses di dunia. 1980. Pada 1980-an, komputer pribadi tidak lagi terbatas pada bisnis atau universitas, komputer menjadi lebih luas tersedia untuk umum. Peningkatan ketersediaan ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam peretasan komputer. Sifat peretasan juga berubah. Sebelumnya, peretasan seringkali tentang meningkatkan komputer, tetapi peretas generasi baru terutama dimotivasi oleh keuntungan pribadi, termasuk membajak perangkat lunak, membuat virus, dan membobol sistem untuk mencuri informasi. Hukum mulai mengenali kenyataan baru ini dengan disahkannya Federal Computer Fraud and Abuse Act di Amerika Serikat. 1990. Peretasan benar-benar mencapai ketenaran pada 1990-an dengan beberapa kejahatan dunia maya dan penangkapan tingkat tinggi. Hacker terkenal dalam dekade ini termasuk Kevin Mitnick, Kevin Poulsen, Robert Morris, dan Vladimir Levin, yang dihukum karena kejahatan mulai dari mencuri perangkat lunak berlisensi dan menipu stasiun radio untuk memenangkan mobil mahal hingga meluncurkan worm komputer pertama dan menjalankan ban digital pertama. 2000. Instansi pemerintah dan perusahaan besar semakin menjadi sasaran hacker. Korban utama termasuk Microsoft, eBay, Yahoo dan Amazon, yang semuanya menjadi korban serangan distributed denial of service. Bahkan, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Stasiun Luar Angkasa Internasional, sistem mereka dapat ditembus oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. 2010. Internet sekarang menjadi bagian sentral dari kehidupan sehari-hari, peretasan menjadi lebih canggih dari sebelumnya. Ancaman cyber muncul terus-menerus. Selama dekade ini, kelompok aktivis yang dikenal sebagai Anonymous menjadi terkenal, mengungkap rahasia pemerintah dan memimpin perang digital yang mereka yakini memajukan kepentingan publik. Menanggapi peretasan dan meningkatnya kejahatan dunia maya, pemerintah, perusahaan besar, dan superkomputer bekerja keras untuk meningkatkan sistem mereka. Pakar keamanan cyber terus berinovasi untuk tetap selangkah lebih maju dari para hacker. Apa itu hacking? Hacking atau peretasan adalah istilah luas untuk berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengkompromikan komputer dan jaringan, dengan mengidentifikasi dan kemudian mengeksploitasi kelemahan keamanan. Peretasan tidak selalu merupakan aktivitas jahat, tetapi istilah ini sebagian besar berkonotasi negatif karena hubungannya dengan kejahatan dunia maya. Apa saja jenis-jenis hacker? Hacker dapat dibagi ke dalam kategori yang dikenal sebagai black hat, white hat, dan grey hat. Istilah ini berasal dari film-film barat lama dari budaya populer Amerika, di mana protagonis mengenakan topi putih atau berwarna terang, dan antagonis mengenakan topi hitam. Meski pada dasarnya, yang menentukan tipe peretas adalah motivasi mereka dan apakah mereka melanggar hukum. Black hat hacker memiliki niat jahat sedangkan white hat hacker dianggap sebagai ethical hackers. Sedangkan grey hat hacker berada di antara keduanya. Apa itu ethical hacking?
Ethical hacking melibatkan identifikasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer, tetapi alih-alih mengeksploitasi kelemahan itu, seperti peretasan berbahaya, padahal tujuannya adalah untuk merancang tindakan sebaliknya yaitu untuk mengatasi kelemahan tersebut. Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan. Ethical hacker juga dikenal sebagai white hat hacker, dan mereka beroperasi dengan izin dari siapapun yang memiliki sistem komputer atau jaringan yang mereka retas. Mereka melaporkan semua kelemahan yang telah mereka identifikasi kepada pemiliknya, serta memberitahu vendor perangkat keras dan perangkat lunak tentang setiap kerentanan yang mereka temukan. Mereka melindungi privasi organisasi yang telah diretas. Pencegahan peretasan. Anda dapat melindungi diri dari peretas dengan mengikuti kebersihan keamanan cyber yang baik. Berikut adalah beberapa kiat pencegahan peretasan utama yang perlu diingat. 1. Gunakan password yang kuat. Sebagian besar peretasan adalah mendapatkan password pengguna. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Password yang kuat terdiri dari setidaknya 12 karakter, idealnya lebih, dan merupakan campuran huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus. Mungkin sulit melacak beberapa password, jadi menggunakan tools pengelola password akan membantu. Dua, gunakan autentikasi multifaktor atau MFA. Aktifkan autentikasi dua faktor atau multifaktor untuk sebanyak mungkin akun online Anda. MFA menggunakan informasi kedua umumnya berupa kode yang dibuat oleh aplikasi atau dikirim melalui SMS di samping password. Ini dapat menambahkan lapisan keamanan lain ke akun Anda. 3. Waspada terhadap phishing. Peretasan yang berhasil seringkali dimulai dengan email atau teks phishing. Waspada, ketika email atau pesan teks baru tiba, dan itu menyertakan tautan atau lampiran, insting awal kita seringkali adalah mengeklik atau mengetuknya. Hindari godaan ini, jangan buka pesan dari pengirim yang tidak dikenal, jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran di email yang tidak Anda yakini dan hapus saja pesan yang Anda curigai sebagai spam. 4. Kelola jejak digital Anda. Jejak digital adalah data yang Anda tinggalkan saat menggunakan internet. Sebaiknya kelola jejak digital Anda secara proaktif dengan langkah-langkah yang dapat Anda lakukan sebagai berikut. Menghapus akun dan aplikasi lama yang tidak lagi Anda gunakan. Meninjau pengaturan privasi Anda di media sosial dan memastikan ini telah diatur ke tingkat yang Anda rasa nyaman. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda posting dan hindari mengungkapkan detail pribadi atau keuangan tentang diri Anda di depan umum. Memeriksa cookie browser Anda dan menghapus cookie yang tidak diinginkan secara teratur. Menggunakan alat privasi seperti browser anonim, mesin pencari pribadi, atau alat anti pelacakan. 5. Perbarui perangkat lunak. Pembaruan biasanya mencakup tambalan keamanan terbaru yaitu, solusi untuk kerentanan keamanan yang suka dieksploitasi oleh peretas. Dengan memastikan bahwa sistem operasi, aplikasi, dan perangkat Anda selalu diperbarui, Anda memaksimalkan keamanan Anda terhadap peretas. 6. Jaga agar perangkat tetap aman. Simpan perangkat dengan aman. Selalu kunci perangkat Anda menggunakan pengenalan sidik jari, PIN aman, bukan sesuatu yang jelas seperti tanggal lahir Anda, atau isyarat unik. Install aplikasi yang dapat membantu Anda menemukan ponsel Anda ketika terjadi kehilangan. 7. Hindari situs web yang meragukan. Hanya download perangkat lunak dari situs yang Anda percayai. Evaluasi perangkat lunak gratis dan aplikasi berbagi file dengan cermat sebelum mengunduhnya. Hanya lakukan transaksi di situs web yang memiliki sertifikat keamanan terbaru. Transaksi akan dimulai dengan HTTPS, bukan HTTP dan akan ada ikon gembok di bagian URL.
Selektif tentang dengan siapa Anda berbagi data. 8. Matikan fitur yang tidak diperlukan. Peretas dapat menggunakan fitur tertentu di ponsel Anda untuk mengidentifikasi informasi, lokasi, atau koneksi Anda. Untuk mencegahnya, matikan GPS, koneksi Wi-Fi, dan pelacakan geografis saat Anda tidak membutuhkannya. 9. Jangan mengakses data pribadi atau keuangan dengan Wi-Fi publik. Saat Anda online di tempat umum menggunakan koneksi Wi-Fi publik, Anda tidak memiliki kontrol langsung atas keamanannya. Jika Anda menggunakan Wi-Fi publik, hindari melakukan transaksi pribadi seperti perbankan online atau belanja online. Jika Anda perlu melakukan ini, gunakan Virtual Private Network atau VPN. VPN akan melindungi data apapun yang Anda kirim melalui jaringan yang tidak aman. Jika Anda tidak menggunakan VPN, simpan transaksi pribadi apapun hingga Anda dapat menggunakan koneksi internet yang aman. 10. Gunakan antivirus berkualitas baik. Pastikan Anda memiliki produk perangkat lunak keamanan terbaik yang diinstal pada perangkat Anda. Antivirus yang baik harus bekerja 24 jam untuk mengamankan perangkat dan data Anda, memblokir ancaman umum dan kompleks seperti virus, malware, ransomware, spyware, dan semua trik para hacker.